Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal teknologi jaringan berbasis luas atau biasa disingkat dengan WAN, singkatan dari Wide Area Network. Tapi sebelum itu, Bapak doakan semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa ya menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID ini. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu yang pertama menganalisis jaringan berbasis luas dan membuat desain jaringan berbasis luas. Jadi harapannya ya setelah kalian menyimak video ini dan memahami materi yang Bapak sampaikan, kalian bisa menjelaskan tentang apa itu jaringan berbasis luas, terus apa fungsinya, keunggulan, kekurangan, dan sebagainya, tentunya dengan baik dan benar ya. Nah, kalian juga bisa menyebutkan komponen-komponen apa yang diperlukan untuk membuat desain jaringan berbasis luas. Jadi itu harapannya setelah kalian mempelajari atau menyimak dan memahami video pembelajaran kali ini. Jadi sebenarnya inti dari teknologi jaringan berbasis luas ini yaitu di sini membuat jaringan nirkabel atau tanpa kabel ya. Jadi intinya itu yang pertama, membuat jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Yang kedua yaitu membuat jaringan menggunakan kabel, namun lebih spesifik yaitu menggunakan kabel fiber optik. Seperti itu ya. Jadi maksud dari nirkabel ini bukan berarti tidak menggunakan kabel sama sekali ya. Jadi jangan salah arti. Jadi maksudnya yaitu media penghubungnya atau transmisinya itu menggunakan jalur frekuensi. Jadi dia merambat di udara. Contohnya itu seperti Wi-Fi. Jadi itu ya contohnya. Seperti kalian saat ini menonton video ini, itu juga termasuk sebuah jaringan WAN. Bisa diperhatikan dari gambar yang sudah Bapak siapkan. Ini merupakan gambar teknologi jaringan WAN, gambar WAN ya. Jadi WAN ini merupakan peluasan dari LAN ya, Local Area Network, seperti itu. Jadi jaringan berbasis luas ini atau WAN ya, ini merupakan jaringan yang memiliki ruang lingkup yang besar, bisa menghubungkan antar jaringan dari jarak jauh. Nah, contohnya seperti jaringan komputer antar wilayah, antar kota, benua, antar negara. Jadi seperti itu ya contoh dari jaringan WAN itu sendiri. Jadi sangat berbeda dengan jaringan LAN, Local Area Network. Jadi perlu diketahui bahwa WAN itu perluasan dari LAN. Nah, WAN itu sendiri juga bisa didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan sebuah router dan saluran komunikasi publik. Jadi WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal ya, jaringan area lokal yang satu dengan jaringan area lokal yang lainnya, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna komputer di lokasi yang lainnya. Artinya bisa saling berkomunikasi walaupun berbeda lokasi, seperti itu. Nah, beberapa fungsi dari jaringan WAN ini, yang pertama yaitu mengintegrasikan dan menghubungkan jaringan LAN dan MAN. Dia dihubungkan menjadi satu sehingga terbentuklah sebuah jaringan WAN. Yang kedua
itu mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu jaringan WAN ini berfungsi untuk efisiensi perpindahan arus informasi. Yang keempat, jaringan WAN ini berfungsi untuk mencegah terjadinya miskomunikasi. Dan yang terakhir, jaringan WAN ini mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Jadi itu 6 fungsi dari jaringan WAN. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan jaringan WAN ini? Nah, kelebihannya jaringan WAN ini yaitu yang pertama, berbagi data melalui area yang lebih luas. Jadi dapat berbagi data melalui area yang lebih luas. Kelebihan yang kedua, data dapat digunakan oleh semua orang. Jadi data dapat digunakan oleh semua orang dalam jaringan. Kelebihan yang ketiga yaitu jaringan WAN ini mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Jadi bukan hanya dalam ruangan saja ya. Jadi dia mampu menjangkau seluruh dunia. Kelebihan yang terakhir yaitu berbagi resource dengan koneksi workstation, ya, berbagi sumber daya dengan koneksi workstation. Selanjutnya, apa kekurangannya? Apa sih kekurangannya jaringan WAN tersebut? Nah, jadi kekurangannya yang pertama, biaya operasionalnya mahal ya. Jadi jaringan WAN ini termasuk mahal ya. Seperti kabelnya pun termasuk mahal dibandingkan dengan kabel UTP, beda jauh harganya. Yang kedua, pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan lebih rumit. Jadi kekurangannya itu ya. Yang kedua, lebih sulit dan lebih rumit untuk melakukan pengaturan atau konfigurasinya ya. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk. Yang terakhir, kekurangannya yaitu rentan terhadap hacker. Kenapa rentan terhadap hacker? Karena dapat diakses oleh orang-orang di seluruh dunia. Jadi itu kelebihan dan kekurangan jaringan WAN. Nah, selanjutnya yaitu hierarki jaringan berbasis luas. Jadi hierarki yang dimaksudkan di sini yaitu suatu model hubungan yang dapat atau yang bisa dipakai untuk merancang sebuah jaringan berbasis luas atau WAN. Jadi hierarki ini berguna untuk suatu cara. Jadi berguna sebagai suatu cara untuk mendesain sebuah infrastruktur jaringan. Jadi berguna untuk merupakan sebuah cara ya untuk membuat sebuah infrastruktur jaringan yang dapat diandalkan. Jadi itu maksud dari hierarki jaringan berbasis luas. Jadi model jaringan hierarki berbasis luas ini terdiri dari 3. Yang pertama ada access layer, ada core layer, dan terakhir yaitu distribution layer. Jadi 3 hierarki jaringan berbasis luas. Nah, apa sih fungsi dari access layer ini? Jadi access layer ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan akses situs jarak jauh kepada jaringan melalui teknologi wide area. Nah, seperti frame relay, ISDN, dan licensed lines. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua yaitu mengendalikan akses pengguna dengan workgroup ke sumber daya internetwork, seperti itu ya. Yang kedua, yang ketiga yaitu melakukan share bandwidth, switch head bandwidth, MAC layer filtering, dan micro segmentation. Itu fungsi yang ketiga. Yang keempat, menyuplai trafik ke jaringan dan melakukan network entry control. Itu fungsi yang keempat. Dan fungsi yang terakhir yaitu melakukan daftar akses yang didesain untuk mencegah pengguna tidak sah untuk dapat masuk.
yang terakhir yaitu melakukan daftar akses yang didesain untuk mencegah pengguna yang tidak sah, pengguna dari luar, untuk dapat masuk ke dalam jaringan. Jadi itu adalah fungsi akses layer. Nah, yang kedua yaitu core layer. Jadi core layer ini sering dikenal sebagai backbone dalam satu jaringan yang saling terkoneksi. Jadi tugas utama dari core layer ini yaitu melakukan desain jaringan dengan kehandalan yang tinggi dan melakukan desain untuk kecepatan dan latensi yang rendah. Jadi itu tugas dari core layer. Sementara fungsi dari core layer itu sendiri yaitu mengatur traffic, mengatur kapasitas traffic, dan mengirim traffic dengan cepat dan handal. Itu fungsi dari core layer. Hierarki yang terakhir yaitu distribution layer. Nah, jadi distribution layer ini terletak di antara access layer dan core layer. Dan juga distribution layer ini membantu membedakan core jaringan inti dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, tujuan dari distribution layer ini yaitu memberikan batasan definisi dalam daftar akses dan filter lainnya untuk menuju ke jaringan inti. Nah, fungsi dari distribution layer ini yaitu yang pertama routing. Yang pertama yaitu routing dalam satu autonomous system. Jadi routing ini merupakan suatu proses untuk menentukan jalur yang akan dilewati oleh paket. Nah, perangkat yang melakukan routing itu sendiri merupakan sebuah router. Jadi perangkat yang melakukan routing itu adalah router. Nah, fungsi yang kedua yaitu filtering dalam satu autonomous system. Jadi filtering ini kalau menurut Bapak itu merupakan sebuah penyaringan. Jadi contohnya ya, filtering ini kita akan menyaring sebuah IP yang akan masuk ke dalam jaringan yang telah kita buat. Contohnya seperti itu ya, filtering kalau menurut Bapak, seperti itu. Contohnya juga kita mencegah pengguna-pengguna yang tidak kita kenali untuk masuk ke dalam jaringan yang telah kita desain. Jadi menurut Bapak itu adalah filtering. Yang ketiga yaitu fungsi yang ketiga yaitu service handling. Service handling. Yang keempat yaitu mengendalikan konektivitas, dan yang terakhir yaitu cost atau quality of system atau kualitas layanan. Jadi cost ini mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss pada jaringan. Jadi mengacu pada apapun yang mengelola lalu lintas data. Jadi itu adalah cost, quality system atau kualitas layanan. Jadi untuk penjelasan kali ini, penjelasan singkat ya pada pertemuan kali ini, Bapak akhiri. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, bisa melalui jalur pribadi atau langsung saja WhatsApp Bapak, atau bisa juga melalui WhatsApp grup, dan bisa juga melalui kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.